Cinta fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 55. Penjebakan dimulai. Tidak terasa, siang berganti malam. Di sebuah tempat tersembunyi, dua pasang mata sedang mengintai sebuah rumah di kawasan elit. Tidak berselang lama kemudian, keluar seorang pria bertubuh sejahtera dengan perut sedikit buncit, diikuti seorang perempuan sambil menggendong bayi mungil. Sebelum masuk ke dalam mobil, tampak pria itu mencium kening si perempuan, lalu beralih pada balita yang ada di gendongannya. Tidak berselang lama kemudian, keluar sebuah mobil mewah dari dalam rumah, menuju jalan utama. Target sudah keluar. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tanya seorang pria berjaket kulit hitam, sambil menelpon. Ikuti dia terus, jangan sampai lengah. Setelah itu beritahu padaku, di mana posisi kalian. Baik Bu, kalau begitu saya putuskan sambungan teleponnya untuk membuntuti target. Baiklah, dan hati-hati, jangan sampai dia curiga pada kalian. Sementara itu, aku yang berada di rumah Nisa juga sudah bersiap-siap. Aku didandani Nisa secantik mungkin, dengan pakaian sedikit minim. Sebenarnya, aku risih dengan semua ini. Tapi hanya ini jalan satu-satunya agar bisa mengorek keterangan dari pria tersebut. Nisa mengemudi menuju ke sebuah tempat hiburan malam setelah mendapat pesan singkat dari orang suruhannya. Ada sekitar 20 menit perjalanan hingga kami tiba juga di tempat tujuan. Setelah memarkirkan kendaraan, kami berdua ke pintu utama. Kami disambut dua pria bertubuh kekar, dengan tato hampir memenuhi sekujur tubuh mereka. Boleh tunjukkan kartu identitas kalian? Tanya salah seorang dari mereka. Nisa membuka tas dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna biru muda bertuliskan VIP dan menyerahkan pada pria itu. Silakan masuk nona-nona. Kedua pria yang tadinya kurang ramah pada kami seketika mencut setelah melihat kartu berwarna biru itu. Entah dari mana Nisa memiliki kartu semacam itu, hingga kami menjadi tamu spesial di tempat hiburan malam tersebut. Setelah dipersilakan masuk, kami langsung menuju ke sebuah ruangan dengan lampu kelap-kelip menghiasi ruangan dan musik mendayu lembut. Ada beberapa perempuan seksi sedang duduk menuangkan minuman botol pada tamu-tamu mereka. Dari arah berlawanan, datang seorang pria berjaket mendekati kami. Di mana orang itu? Tanya Nisa. Dia berada di ruang VIP nomor 2. Baiklah kalau begitu. Sekarang kalian awasi kami, lalu tunggu aba-aba selanjutnya dariku. Baik Bu, kalau begitu aku dan Rama akan memantau kalian dari tempat itu. Tunjuk pria berjaket itu pada meja paling sudut, lalu pergi meninggalkan kami. Nisa segera mengajakku menuju ke ruang VIP yang ditunjuk pria tadi. Sebelum membuka pintu, Nisa melayangkan 2 kali ketukan pada daun pintu. Sedikit demi sedikit, Nisa memutar gagang pintu dan sedikit mendorongnya. Suasana dalam ruangan sedikit gelap. Hanya ada satu lampu yang menyala dan terus berputar, diiringi lagu melau. Seorang pria duduk sambil membentangkan tangannya di punggung sofa, dengan kedua kaki disilang menyerupai huruf X. Made, pria yang dulu bersama dengan Dr. Aldo di kafe. Ayo, mari ladies-ladiesku, panggilnya pada kami, tanpa mengubah posisi duduknya.
Aku merasa risih melihat pria itu. Begitupun dengan Nisa. Mau tidak mau, kami harus melakukannya demi untuk mengorek keterangan darinya. Sambil tersenyum manis, kami berdua mendekati Made dan duduk di sampingnya. Aku berada di sebelah kiri, sedangkan Nisa di sebelah kanan. Kedua tangannya merangkul pundak kami. Made ingin menciumku, tapi segera kutolak dengan lembut. Ini masih terlalu pagi sayang. Minumlah dulu. Kutuang isi dalam botol ke dalam gelas, lalu kuserahkan padanya. Dengan satu kali tegukan, isi dalam gelas kembali kosong. Pria ini benar-benar kuat dalam hal yang satu ini. Apa kami sanggup membuatnya melayang hingga dia bisa bicara? Mungkin ini sulit, tetapi apa daya, kami sudah masuk dalam rencana ini. Nisa sekali tersenyum saat melihat Made ingin menciumku. Kupelototkan mataku, lalu memberi kode padanya. Nisa meneteskan cairan dalam botol kecil ke dalam gelas minuman Made, lalu mengaduknya dengan jari, tanpa sepengetahuan Made. Ayo sayang, diminum lagi. Sudah beberapa isi dalam botol habis, tapi pria ini masih terlihat santai. Coba kita lihat reaksi obat yang sudah diteteskan Nisa. Apa dia masih bisa bertahan? Kembali Made meneguk tuntas isi dalam gelas. Hanya ada sepersekian detik saja, Made mulai mengucak-ucak matanya dan jatuh lunglai di punggung sofa. Untung kita bawa penawarnya. Kalau tidak, mungkin sampai pagi orang ini tidak bakalan seperti ini. Nisa, sekarang panggil orang suruhanmu datang kemari untuk membawa pria ini ke gudang. Nisa mengangguk pelan dan mulai mengeluarkan handphone. Tidak lama kemudian, datang dua pria berjaket, lalu mendekat pada kami. Sekarang, kalian berdua bawa pria ini ke gudang toko, perintah Nisa. Baik Bu, permisi. Keduanya langsung membawa Made yang sudah tidak berdaya keluar ruangan dengan ujung kaki terseret di lantai. Mobil melaju ke arah toko. Kami mengikuti kedua orang suruhan Nisa dari belakang. Setibanya di toko, kedua pria itu membawa Made masuk ke dalam gudang. Ikat dia di kursi, perintah Nisa. Kedua pria itu mengangguk, lalu mengikat Made dengan tali bersama dengan kursi. Hai, bangun! Kugoyang-goyangkan tubuh pria itu agar tersadar. Sudah beberapa kali kulakukan hal yang sama, tapi tetap saja dia hanya terdiam dengan kepala tertunduk. Tadi kamu masukkan berapa tetes ke dalam minuman pria ini? Tanya kepada Nisa. Semuanya. Jawab Nisa, seolah-olah apa yang dilakukan itu sudah benar. Apa? Semuanya? Kamu ingin melenyapkannya? Suaraku sedikit meninggi, hingga membuat Nisa hampir saja melompat. Terus, berapa seharusnya? Dosisnya 3-4 tetes saja. Dia pasti sudah tidak berdaya. Mana saya tahu, Mbak. Mbak hanya menyuruhku meneteskan saja dan tidak bilang dosisnya. Salahku juga. Sudahlah, ada baiknya kita pulang dan besok pagi kita kembali lagi. Mustahil juga kalau dia bisa bangun malam ini, soalnya kamu memberi dosis yang terlalu tinggi padanya. Sebelum kami pulang, Nisa menyuruh orang suruhannya untuk menjaga Made, jangan sampai dia meloloskan diri. Nisa mengantarku pulang sebelum dia kembali ke rumahnya. Tidak terasa pagi kembali menjemput. Nisa sudah sedari tadi menungguku di teras rumah. Setelah meminta izin pada ayah dan ibuku, kami berdua kembali ke toko untuk mengorek keterangan dari Made. Butuh beberapa menit perjalanan hingga kami tiba juga di toko.
Satu persatu para karyawan toko berdatangan. Aku dan Nisa langsung menuju ke arah gudang yang letaknya ada di belakang toko. Melihat kedatangan kami, kedua pria suruhan Nisa langsung membuka pintu buat kami. Madi masih tertidur dengan kepala tertunduk ke bawah. Ambil air, perintah Nisa pada kedua orang suruhannya. Kedua pria tinggi besar itu dengan gesit mengisi air ke dalam ember, lalu membawanya ke hadapan Nisa. Kamu apakan air itu? Tanyaku, mau menyadarkannya. Nisa mengangkat ember, lalu mengguyur sekujur tubuh Made. Benar kata Nisa, Made langsung terbangun dengan wajah kebingungan. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.